Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillah ta'ala bil Fatihah. Hadratur Rahim. Hadratur Rahim. Al-Malik. Allah alaihi wa sallam sudu. Labul Fatihah. Sampai pada juz 7 surat Al-Maidah ayat yang ke 94 ya Nana ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullah la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanalu aydikum تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة
Iya ta, ulangi ini. Aku mandeke tekan kafar kok malah tekan ulangi ini. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به ومدنا بأسراره في الدين والدنيا حتى الآخرة آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina yakti nyoba temen sapa Allah kum ing sira kabeh yakti nyoba temen sapa sira kabeh yakti nyoba temen sapa Allah kum ing sira kabeh ya khatabira tegese nyoba ya tabira tegese nyoba hukum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah sapa Allah Gusti Allah bisain kelawan suwiji-wiji yursilu kang ngecolake sapa Allahu ing syai'in laku maring sira kabeh minasoiti saking beburon tanah lu kang ngenani apa syai'un ing said sigara tegese pira-pira hayawan kang cilik minhu sanging said apa itikum pira-pira tangan sira kabeh wadi mahukuman pira-pira tumbak sira kabeh al kubar tegese pira-pira hayawan gedhe minhu sanging saidi wakanan ana pori liyahtabirakum iku bil Hudaybiyah kelawan ana tanah Hudaybiyah wa mukhali utami alladzina amanu iku muhrimuna bira-bira kang ihram umrah Pakana cemongkono pal waksu hayawan keset wa toirulan manuk iku taksanung kepiya pal waksu wa toiruhu ing alladina firi khaluhum ing dalem pondoane alladina wahan dadi ngono kuwi wa male utawi alladina amanu ngene liya alama ngono liya alama Dirapun merwake sapa Allah Gusti Allah ilma dhuhurin kelawan weruh dhuhurin man ing wong ya khafu kang wedi sapa manhu ing Allah bil ghaibi kelawan kang samar khalun iku dadi khal ai ghaiban tegese dat kang samar lam yaro kang ora weruh sapa manhu ing Allah wajtani bu mongko ngedoi sapa man asoida ing beburon paman mongko tawi sapa sapane wengi kok ada ngliwati pelanggaran sapa man ba'da dalika ing dalam sawise mengkono-mengkono nyegah annahya tegese
nyegah anhu sanging buru beburonan. Wasatu mongko buru sapa manhu ing Said. Walahu mongko tetep kadene manadzabun utawi siksa alimun kang larake. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina la taqtulu aja mateni sapa sira kabeh asaida ing beburon. Wa antum khale utawi sira kabeh khurumun pira-pira kang ihram. Muhrimun tegese pira-pira kang nglakoni ihram bi hajin kelawan haji wa umratin lan umrah. Wa man utawi sapa talamane iku kotalamateni sapa manhu ing Said. Mingkum sayang sira kabeh mutamidan hale kang nejo. Amidan hale kang nejo bajaza mongko tawi walese. Iku ing atase man bitan wini kelawan fajazaun mongko tawi wales. Bitan wini kelawan den waca tanin warabi malan rabai lawat ba'da ing dalam sejaza. Ifalahi mongko tetep ing atase man. Jazaun utawi wales wa utawi jazaun iku misluma kaya madani perkara kotala kang matini sapa manu ing ma minan na'ami sang raja kaya sibi kang serupa makotala bil khilqati ing dalam kedadiane fikiraten ing dalam wacan suci bitofati jazain kelawan itu failafat jazau yahkumu ngukumi bi kelawan bil qatlu ma qatala ai bil mithli tegese padani barang wong lanang loro dawa adilin kang anduweni adil mingkum sang sira kabeh lauma kadira julani fitnatun utawi pinter ya mizani kang bedakake apa fitnatun biak asapa rajulani biak lan fitnatun asbal asing luwih serupane suwiji-wiji iklan makotala wa hakaman teman-teman ngukumi sapa Ibnu Abbas Imam Ibnu Abbas wa Umar wa Ali radhiyallahu anhum fi nuhamati ing dalem mateni manuk kasuari bibadanatin kelawan beleh unta siji. Ibnu Abbasin lan cerita sahabat Ibnu Abbas wa Abu Ubadah bibaqaril waqsi ing dalem mateni sapi alasan wa khimari lan khimar alasan bibaqaratin kelawan denda mbelih sapi wa Ibnu Umar lan cerita sapa sahabat Ibnu Umar wa Ibnu Aufin fid dabi ing dalem mateni kidang bisaten kelawan denda wedhus siji. Wa hakaman ngukumi bi kelawan Syah sahabat Ibnu Abbas wa Umar wa ghairu fil hamami ing dalem mateni manuk dara li ana kurusna hamam iku asbihani serupa apa hamami ing Syah fil api ing dalem oleh nginum atau ngokop hadian kelawan hadian kelawan dadi rerobo khalun iku dadi khal min jaza saking lafaz jaza bil baligon kang tumeka ing Ka'bah ayu baliku tegese nekake sapa wong bi kelawan hadian al haram ing tanah haram baik baku mongko beleh sapa wong fi ing dalem hadian wa ta sedekulan sedekah sapa wong bi kelawan hadian ala masakini ing nasi pira-pira wong miskin tanah haram wa la yajuzana rawana apa ya dibawahi ayu dibahain to ten bila hadian haitsu kana sakana tinu apa hadian ana sabu tawi nasope ana sabu tawi lawan sabu lapat hadian iku na'atan dadi na'at baligul Ka'bah rujuk ngono baligul Ka'bah na'atan iku dadi na'at lima maring lafat qablau kang sadurunge baligul Ka'bah Wan udifa lan arab yanto den idhofake lawat baligul Ka'bah di ana idhofatahu karena sunna idhofai lawat baligul Ka'bah
lafziyatan krana bangsa lafat la tafidu ramaite apa idhofah ing lafat ta'rifan ing ma'rifat ing mudhof. Fa in lam yakun mongko lamun ora ana iku lisaiti maring beburon apa mislun madani minan na'ami sangi raja kaya kalau usfuri kaya manuk emprit wal jaradi lan walang walaihi mongko iku ing atase man kimatu tabi aji kertoni usfur wal jarad au utawa ali ngatasi man kafaratun utawi kafarah ghairul jazai kang liyani piwales wa in wajadalan senajan nemu sapa man ing jaza ya utawi kafarah iku tu'amu miskin aweh mangan ing pira-pira wong miskin min ghalibi kutil baladi saking kaprai kekuatane negara ma ing pakanan yusawi kang madani apa maki matal jazai ing aji kertone piwales likulli miskin niku tetep kadune saben-saben wong miskin mudun utawi sakmud wa fikratin lan dalam wacan suci bi tafati kafaratin kelawan idhufai lafat kafaratin lima maring bareng badau kang salawi lafat kafaratin wa ya tawi idhufai kulil bayani krana mertelake au ta ali kana man adlun utai madani midul dalika ing madani mengkono-mono pakanan apa siaman puasane ya sumu kang nglakoni poso sapa man hu ing siaman angkulimudin sange saben-saben sakmut nyoman ing tebusan sedina wa in wajadalan lamun nemu sapa man hu ing mut wajib mengko wajib apa dalika mengkono mut alaihi ngatasi man riyadu qadrapun ngici bisa peman wabala ing abote takola jaza ing abote piwalese perkara liman ala dirupane perkara fi alahu fa'ala kang lakoni sapa man hu ing alladzi afa muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah ama sing barang salah kang dingin apa ma mingkatli saidi saking mateni beburon qabla takhrimi ing dalam sadurunge ngaromake as-saidi qatli said wa man utawi sapa-sapa ning ada bali sapa man ilai maning qatli said wang taki mongko natrapi sapa Allah Gusti Allah minu sang iman wallahu ta'ala Gusti Allah iku azizun dat kang mulya ghalibun tegese kang menang an amri sang hukumi Allah dunti komen kang anduweni tatrapan miman sang wong aso kang duraka sapa man ing Allah walhi kalan den patake bikatlihi kelawan mateni said mutamidan khali tetanggenan bima ing dalam zikira kang den tuturake apa ma abal khatau mateni krana luput. Jadi ayat surat Al-Maidah ayat yang Al-Maidah itu kan nyamannya juga hidangan, surat hidangan ya. Nah, ini hidangan juga hidangan yang haram ya, tidak boleh dilakukan tuh. Kepengennya berhidang ya. Jadi surat Al-Maidah ayat yang ke-94 dan 95 ini menerangkan tentang Sayyidul Khurum ya. Zaman dulu itu ada para sahabat ya. Mereka sedang melaksanakan ibadah umrah ya. Umrah di sini diterangkan umrah haji, ihram haji ya. Ihram haji ataupun ihram umrah hukumnya sama itu. Jadi ketika orang-orang zaman dahulu itu ini tapi sih beda ya, zaman dulu dengan sekarang ini beda. Maka Rasul itu memberikan ukuran. Kalau di zaman Nabi itu ini, dengan redaksi ayat ini memang benar ya. Redaksinya itu sangat benar. Zaman Nabi itu kota Mekah ya. Kota Mekah itu yang kita lihat seperti sekarang ini ya. Itu kota Mekah masa-masa zaman itu masih penuh dengan hal-hal yang ya mungkin seperti di Indonesia ya.
ya ada sungainya penuh air, ya ada rumput-rumputan, ada belalang. Bahkan di dalam riwayat itu diriwayatkan sampai ada burung, apa itu namanya itu? Ada burung emprit ya. Ada burung, di sini diriwayatkan tadi ada burung apa namanya itu? Burung apa tadi, apa yang itu? Burung apa? Ada rusa ya. Ada rusa atau kijang ya. Ada hewan kijang, rusa ya. Itu. Kemudian ada burung apa ini? Burung apa tadi? Burung kaswari. Ya. Ada ya. Kalau di sini burung kaswari Arab itu seperti burung maleo ya. Telurnya besar-besar lah itu. Nah, di zaman Nabi itu orang-orang yang umrah pada waktu membuat khemah ya, membuat khemah atau kemah ya, rumah tendanya itu diserbu burung-burung ini. Ada belalang ya, ada kalau mungkin sekarang ya ada kalau zaman dulu ada sampai keledai liar ya, keledai liar ya, sampai ada ini. Maka itu hewan-hewan yang berada di sekitar tanah atau area ihram jadi termasuk daerah Mina ya, termasuk daerah Hudaybiyah itu. Hudaybiyah itu adalah satu tempat di mana menjadi batas antara kota tanah haram ya, tanah haram ya, area ihram area itu, ihram area sampai luarnya. Kalau di Mekah paling dekat itu perbatasannya ada di Masjid Tan'im itu. Masjid Tan'im itu kalau sekarang dinamakan Masjid Siti Aisyah itu, atau Masjid Qisas. Zaman dulu Masjid Siti Aisyah itu digunakan untuk memenggal kepalanya orang-orang yang sudah divonis ya, sudah divonis, sudah apa namanya ya, bukan terdakwa lagi, sudah terpidana ya, terpidana melakukan pembunuhan sehingga diketok palu ya, sudah terpidana ya, kan ada tersangka, terdakwa, terpidana, potong kepalanya, tangannya itu. Nah, di situ adalah termasuk di daerah Hudaybiyah, itu adalah tanah batas antara tanah haram dengan luar tanah haram. Nah, di situ. Dulu disitulah pernah terjadi perjanjian ya, yang sebagian sahabat mengatakan perjanjian ini adalah merugikan umat Islam. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Islam yang kepingin balik ke Mekah syaratnya harus meninggalkan agama Islam gitu. Akan tapi dalam perjanjian tersebut prakteknya mereka tidak dilarang untuk membahas tentang tauhid ya, tauhid uluhiyah ya, tauhid yang diajarkan oleh baginda itu boleh itu. Jadi mereka pura-pura tidak Islam padahal Islam, di rumahnya tetap sholat ya. Akan tapi mereka diperbolehkan untuk dialog ya. Dialog itu yang menandatangani Rasulullah, yang bukan menandatangani ya, menstempel ya. Rasul itu kan stempel. Nah, apa hikmah daripada semua itu? Memang orang yang sedang umroh atau sedang haji itu, yang ketika mereka ihram ya harus tirakat lah gitu. Kalau sekarang sih nggak ada ya, nggak seperti zaman itu ya. Kita mungkin kalau kita kalau umroh itu kan ndak sampai ke Mina, ke Musdalifah ya, itu ke Arafah itu enggak sampai itu. Tapi kalau yang ya haji kan itu ada itu. Nah, kalau sekarang mungkin kalau burung-burung ada ya. Tapi kalau keledai liar apa udah ada itu. Tidak ditemukan lah gitu. Burung malih atau burung apa kaswari itu enggak ada itu. Lah, makanya apabila sampai terjadi berburu ya mungkin, tapi kalau sekarang enggak ada sih orang haji bawa tembak, senapan untuk nembak buru, enggak ada. Mungkin zaman-zaman kalau sekarang mungkin ya kira-kira zaman-zaman tahun apa ya, masih susah lah istilahnya. Tahun 1800-an itu mungkin ada orang haji bawa senapan ya, bawa tembak untuk pengamanan waktu perjalanan dari mungkin dari Mesir, dari India ya, dari
mana yang di tengah perjalanan itu kalau dikhawatirkan ada begal itu ada. Sampai di kota Mekah, sampai di tanah haram, mereka mendirikan tenda. Tendanya ini kadang ada hewan-hewan buas ya. Iya, termasuk hewan-hewan yang buas ya. Nah, termasuk juga hewan-hewan yang halal dimakan ya. Nah ini hewan walaupun halal, kalau dia sedang umroh dia tidak boleh makan. Ya, umpamanya burung emprit, boleh nggak dimakan? Ya boleh. Gitu. Andai kata bukan burung emprit, maksudnya bukan ini burung apa? Burung apa tadi? Kasuari ya, itu kan besar burungnya itu. Nah itu maka kalau sampai orang ini melakukan pelanggaran, yaitu ketika dia sedang melaksanakan manasik haji umroh, dia melaksanakan memburu hewan seperti burung burung merpati atau burung dara yang berada di sampai sekarang ada. Kalau burung dara, burung merpati itu ada. Itu kalau kalian bisa nanti bisa ke Mekah, amin ya. Ke Mekah ke Madinah itu ada nanti di Jannatul Baqi itu burung-burung ya. Mereka semuanya itu makan di situ. Katanya kan di kubur itu nggak ada hewan-hewan yang berani mendekat. Kenapa di Baqi kok burung-burung itu mereka tenang di sana? Iyalah, semua orang yang ada di dalam kuburnya itu berada di surganya Allah. Gitu. Makanya hewan-hewan itu nggak pada pergi. Tapi kalau lain dari kubur tanah Baqi atau malah, coba kamu pernah nggak lihat-lihat ayam-ayam berkeliaran di kuburan? Pernah nggak? Nggak ada. Karena ayam itu akan ketakutan mendengarkan orang-orang yang disiksa di dalam kuburan. Gitu. Iya. Mana nggak ada kambing berkeliaran di kuburan, nggak ada. Karena hewan itu seluruh makhluk hidup itu mendengarkan siksa orang digebukin, dikubur, diambil. Tapi sebenarnya bukan di situ menyambungnya itu. Nyambungnya di situ. Sebenarnya orang disiksa itu bukan di dalam tanah itu, bukan di alam barzakh itu. Tapi rata-rata memang terjadi koneksi ya. Jadi antara alam barzakh dengan tanah itu terjadi koneksi itu. Nyambungnya di situ. Maka jarang sekali ada hewan-hewan itu berkeliaran di kuburan ya, jarang itu. Begitu juga dengan nanti kalau kalian bisa umroh atau haji ya, nanti kalian ketika jalan-jalan di Mekah atau Madinah di ziarah di Maqam Baqi itu banyak hewan ya, burung, utamanya burung merpati. Itu burung merpati ribuan burung ya, ada di kota Mekah Madinah. Loh, burung itu secara genetik cerita itu burung-burung dara di Mekah Madinah itu dari dulu adalah miliknya Rasulullah SAW. Burung itu milik Sayyidati Fatimah dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mereka dulu dikasih Nabi 2 ekor burung merpati, laki-laki, betina dan jantan. Itu beranak pinak sampai hidup di kota Mekah dan Madinah sampai sekarang. Nanti kalau kalian bisa ke sana itu kasih makan. Itu anak keturunannya ya. Anak keturunannya daripada burung dara yang dipelihara oleh Sayyidati Fatimah dan Sayyidina Ali itu sampai sekarang ada itu. Ada burung. Nanti kita bawa biji-bijian itu kita taruh di sana. Dia tidak pergi. Kita pegang ini dia enggak pergi. Manut itu. Lah itu. Lah tapi kalau sampean waktu kalian berada di Mina itu nanti kena ya wis dicuakal karo Andri ya, digoreng begini Andri. Kalau enggak ada ini di sini aja. Maka orang Islam itu bagusnya itu pelihara burung dara ya. Burung merpati itu. Insyaallah barokah itu. Dan karena itu peliharaannya Ahlul Bait itu, burung itu. Rumahnya kemarin berkah ya. Itu. Burung merpati burung dara itu. Nah itulah hikmah daripada kekharuman. Kalau sampai melakukan pelanggaran nanti terkena denda ya. Ketika kalian sedang melakukan umroh haji atau manasik ya, sedang melakukan manasik haji, kalian melanggar ya, maka kalian akan terkena denda ya. Dendanya itu apa? Sampai membunuh burung ataupun walang atau belalang ya, itu termasuk membunuh belalang itu. Zaman dulu
kota Mekah itu masih seperti di sini ya, Masjid Jibaim sini. Ya ada shalal ya, air terjun ya, sungai-sungai. Itu masih rumput-rumput hijau. Maka Nabi bersabda, kiamat tidak akan berdiri sebelum tanah Arab itu nanti akan kembali menghijau semuanya. Itu seperti daerah tropis itu. Dan sekarang ini sudah terjadi. Daerah Jazirah Arab ini sudah mulai. Maka pernah satu ketika kemarin-kemarin ini terjadi ribuan belalang ya, dan hewan-hewan yang mendekati hewan-hewan yang suka cahaya seperti belalang itu, orang-orang dan itu menyerbu ke Masjidil Haram ya karena mereka tempatnya itu kan ada di daerah pegunungan yang penuh rembutan ya, di sana ada cahaya nyerang itu. Ini mungkin tanda-tanda kiamat ya. Ketika Mekah nanti sudah banyak sungai-sungai yang penuh airnya, sudah banyak belalangnya, nanti itu tanda-tanda hari kiamat. Ya, itu adalah apabila melanggar, di sini diterangkan dalam tafsir ini, apabila seorang membunuh burung kaswari, itu zaman dulu, maka dendanya adalah dia bersedekah menyembelih unta badanah. Unta badanah itu yang super big. Unta badan itu unta yang super besar itu dendanya. Kalau harganya ya mungkin sekarang ya entah kalau unta bintul labun itu kan harganya sampai ratusan juta ya. Kalau unta laki-laki, unta jantan itu murah itu. Lebih mahal unta yang betina itu. Kalau di Arab itu kebalikan ya. Kalau ini sapi yang mahal kan sapi laki atau jantan. Kalau sapi betina murah kan. Kalau di sana enggak. Kalau unta itu betina mahal ya. Kalau unta laki-laki murah, tapi yang dibuat korban ya laki-laki itu. Tapi kalau sampai membunuh burung kaswari, maka dendanya adalah bersedekah 1 ekor unta badana disembelih yaitu. Kemudian kalau sampai membunuh sapi liar ya, zaman dulu tapi sekarang sudah nggak ada. Membunuh sapi liar maka dendanya adalah dengan sama ya, sapi dendanya adalah dengan sapi juga ya. Atau khemar ya, keledai dendanya juga sama, sapi ya. Jadi dia harus bersedekah sapi ya. Kemudian membunuh kijang itu dendanya adalah kambing ya, kambing itu. Karena mungkin rusa itu sama dengan kambing ya, dendanya adalah kambing itu. Dan kemudian membunuh burung dara itu dendanya sama, membunuh kambing. Kenapa kok burung dara itu dendanya kambing? Ya karena burung dara itu kalau minum ya di air, ngokop gitu. Yang sama ngokopnya ya. Dia dendanya adalah kambing itu. Itulah denda daripada kafarah menyembelih atau membunuh hewan-hewan buruan. Walaupun itu hewan liar, dia akan terkena denda. Nanti kalau sudah atakhalul, dia harus menyempurnakan hajinya kembali dengan menyembelih unta tadi atau sapi atau kambing. Tebusan sebagai pengesah daripada haji. Kalau orang ini haji atau umrah sampai berburu membunuh hewan-hewan yang dilarang seperti tadi, nanti orang ini maka terkena denda melakukan itu bukan korban ya, denda ya. Dam namanya. Membunuh menyembelih kambing, kemudian kambingnya dibagikan kepada fakir miskin yang ada di kota Madinah. Kota Mekah bukan Madinah. Kota Mekah ya. Kalau tidak mampu ya, maka dia memberi makan orang miskin ya, semampunya itu. Ya, satu orang miskin adalah 1 mud atau 0,8 kilo atau 8 ons yaitu. Kemudian kalau orang ini tidak mampu, tidak punya wiskismin, malah berburu. Sudah nggak punya uang malah berburu ya. Maka dendanya adalah berpuasa ya. Setiap 1 mudnya itu adalah 1 hari itu. Adalah 1 hari.
Lah itu adalah apa namanya penjelasan daripada denda daripada berburu ya. Tapi kalau sekarang sih hewan-hewan liar sudah nggak ada itu. Tapi kalau sampai benar-benar berburu ya, yang hewan-hewan kecil seperti burung dan sebagainya, maka dia terkena denda ya, kafarat ya, harus menyembelih kambing atau sapi atau unta ya sebagai dendanya gitu. Nah, semoga nanti kalau pokoknya kalian haji ataupun umrah ya, ya tidak ada, insya Allah nggak ada lah zaman sekarang itu sudah nggak ada perburuan ya, kecuali kalau kalian memang bawa panah atau tombak yang diterangkan seperti ini itu ya. Al-Fatihah.